Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa aqimis salata li dzikri. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyiril masya'in ilal masajidi fi dhulami bin nuri tami yaumal qiyamah. Jamaah masjid musola, ya, bukan masjid ini, musola Al-Hijrah. Masya Allah, dengan izin Allah, rintik-rintik, gelap-gelap, hujan-hujan, masih kita dilangkahkan kaki kita menuju tempat ini. Baginda Nabi bersabda, basyiril masain, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan kaki. Basyiril masain, berikan kabar gembira kepada orang yang berjalan kaki. Ilal masajid, berjalan menuju masjid. Menuju masjid. Masjid itu tempat sujud, termasuk di dalamnya juga musola, tempat adzan berkumandang. Fidzulami, di waktu yang gelap, binuri tami yaumal qiyamah, bahwasanya mereka di hari kiamat akan diberi cahaya yang sempurna. Ini hadis Nabi. Nabi bersabda, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan kaki menuju masjid di waktu yang gelap, bahwa di hari kiamat diberi cahaya yang sempurna. Cahaya di sini nih apa maksudnya? Yaitu ketika nanti di hari kiamat orang itu akan ada di antara dua arah. Arah kanan, arah ke surga. Jalan yang gelap butuh cahaya. Cahayanya yaitu amal-amal kebaikan di dunia ini. Kemudian yang kedua, arah kiri, jalan yang gelap. Maka itu adalah jalan menuju neraka. Kenapa jalannya gelap? Karena di dunia ini mengerjakan amalan-amalan yang gelap. Di amalan itu ada dua. Yang pertama, amalan yang dipenuhi dengan nur. Amalan itu adalah segala bentuk amal kebaikan. Al-khairu bihadzafirihi fil jannah. Al-khairu, kebaikan dan segala bentuk macamnya apa saja, fil jannah, tempatnya di surga. Wasyarru bihadzafirihi fil jannah wa fil nar. Wasyarru, keburukan, bihadzafirihi, dengan segala macam bentuknya, finnar, berada di neraka. Maka atas hidayah ini diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupan taat, kehidupan menjalankan perintah Allah, memakmurkan masjid-masjid Allah, tempat ibadah, mengisi bumi dengan ketaatan. Ini bagian daripada kesempurnaan hidup, kesempurnaan agama. Orang hidup itu seperti orang yang ada di dalam perut ibunya. Ketika hidup di dunia ini seperti orang yang berada dalam perut ibunya. Ketika bayi umur 4 bulan ditiuplah roh, sehingga hiduplah bayi dalam rahim ibunya.
Umpama ditamsilkan, kata para ulama, bayi di dalam rahim ibu itu sumber kehidupannya adalah tali pusar. Andaikan ditanyakan dan ditawarkan kepada bayi, kamu mau saya kasih mata? Maka bayi akan mengatakan, buat apa mata? Mata itu nggak perlu di sini. Ditawarkan telinga, ditawarkan tangan, ditawarkan kaki, maka bayi akan berontak. Bahkan walaupun disampaikan betapa manfaatnya tangan, nanti suatu saat mata, kaki bermanfaatnya suatu saat ketika nanti keluar dari rahim ibunya, maka bayi ketika misal ditawarkan, kamu mau saya kasih tangan? Maka dia berontak, tidak mau. Ketika bayi keluar dari rahim ibunya, maka dia kaget betapa pentingnya mata, betapa pentingnya kaki, betapa pentingnya tangan di dunia ini. Alangkah susahnya kalau ada bayi keluar dari perut ibunya tidak punya mata, dia akan buta, tidak melihat alam dunia ini sepanjang hidupnya. Alangkah susahnya bila bayi itu keluar tidak punya tangan, susah dia sepanjang hidupnya. Tidak punya kaki, susah dia sepanjang hidupnya. Dan kalau sudah keluar dalam kondisi tidak lengkap tubuhnya, maka seluruh dokter kumpul jadi satu untuk supaya bayi itu dikembalikan lagi ke dalam perut ibunya agar menyempurnakan tangan, kaki, mata, dan seluruh anggota tubuhnya. Maka itu tidak akan ada satupun dokter yang mampu memasukkan kembali bayi yang sudah keluar dari perut ibunya. Ketika dia keluar, justru diputus pertama kali itu adalah perkara yang dibangga-banggakan bayi dalam rahim ibunya. Apa? Tali pusar. Jadi tali pusar itu adalah sumber kehidupannya bayi. Apa yang dimakan ibunya, bayi merasakan. Makan pedas, ikut pedas. Makan sate, ikut merasakan sate. Makan apa saja yang dimakan ibunya, itulah yang dirasakan bayi dalam rahim. Begitu juga ketika kita di dunia ini ditawarkan oleh para ulama, oleh agama, oleh Kanjeng Nabi Muhammad suruh sholat, maka orang hidup berontak. Buat apa sholat? Sholat ganggu pekerjaan saja, enak-enak tidur kayak gini suruh sholat. Apa gunanya sholat? Dia berontak. Apa gunanya puasa? Apa gunanya ini? Yang penting makan, yang penting duit, yang penting minum. Kalau banyak duit bahagia saya. Yang dibangga-banggakan. Ketika mati justru yang diputus pertama kali yang dibangga-banggakan. Masuk kubur, betapa sengsaranya kalau masuk kubur nggak punya sholat. Sebagaimana orang bayi tadi nggak punya tangan dan seterusnya, nggak punya amal baik, maka sengsara. Begitulah satu perumpamaan yang perlu diperhatikan, bahwasanya kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama rukibal bahru bila safinatin. Man barang siapa dakhala al-qabra, dia masuk ke dalam kubur bila zadin, tanpa membawa bekal berupa amal-amal soleh, faka'annama rukibal bahru bila safinatin, maka dia laksana sebagaimana orang nyebrangi lautan tanpa membawa kapal, dia akan tenggelam. Begitu juga orang kalau tidak punya amal baik, maka dia akan tenggelam dalam azab. Untuk itulah hari-hari sepanjang masih diberi kesempatan untuk beramal terus tanpa bosan. Inna likulli syai'in syirrah wa likulli syirratin fatrah, faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad najah. Sesungguhnya setiap amal itu
Inna likulli syai'in, sesungguhnya setiap amalan perbuatan itu syirrah, akan ada masa semangat. Wa likulli syirratin fatrah, dan setiap semangat akan datang waktu loyonya. Faman kanat fatratuhu ila sunnah, barang siapa ketika loyo, ketika kurang semangat tetap istiqomah, apa saja sama. Seperti sholat berjamaah ini, ketika semangat, tapi nanti datang masa loyo, ujian datang, dingin-dingin, ini gimana ini, hujan ini ke masjid tak. Ketika dia berangkat, maka bertambahlah mujahadahnya, bertambahlah pula pahalanya. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dikasih pesan oleh Nabi Muhammad, ya Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah. Aisyah ini maksudnya istrinya Rasulullah. Innama ajruki, sesungguhnya pahala ganjaran yang disiapkan Allah, diberikan Allah kepada kamu dalam segala bentuk amal kebaikan yang kamu kerjakan, ala qadari nasobiki, pahala itu mengikut kadar capek dan letihnya kamu di dalam mengerjakan amal. Semakin banyak capeknya, letihnya, mujahadahnya, semakin banyak pula pahala. Semakin penuh dengan tantangan dan rintangan mujahadah, semakin banyak pahala. Termasuk yang membuat Allah tersenyum melihat hambanya adalah dia bangun di malam hari dalam keadaan gelap gulita, jalanan yang gelap penuh lumpur dan licin, kemudian berjalan dengan kepleset, jatuh bangun, bajunya kotor, balik lagi, ambil lagi baju, berangkat lagi, kepleset lagi. Maka Allah tersenyum melihat mujahadahnya, hambaku karena cintanya kepadaku jatuh bangun, lumpur, kotor bajunya, demi untuk cintanya kepadaku memenuhi panggilanku di masjid-masjidnya, di musalla-musallanya. Aku bersihkan hatinya dari segala dosa. Yang punya dosanya, Masya Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pagi ini masih berjumpa kembali. Seminggu berputar lagi. Waktu itu berputar. Innakum bima marril laili wan nahar fi ajalin mahfuzah wa a'malin mahfuzah wal mautu ya'ti baghtatan wa inna likulli zari'in mislu ma zara faman yazra' khairan yushiku an yahsuda rawibatan wa man yazra' syarran yushiku an yahsuda nadamatan wa haqiqatun nadamati nadamatul qiyamah. Innakum, sesungguhnya kalian semua hidup di dunia ini fi mamarril laili wan nahar, selalu berada di dalam perputaran malam dan siang. Kita ini ada di dunia ini silih berganti, yang dilalui itu siang malam, malam siang, siang malam. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab, sesungguhnya di dalam silih bergantinya malam dan siang, siang dan malam, di dalamnya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang memiliki akal, bagi orang yang memiliki mata. Apa tanda kebesaran Allah dalam silih bergantinya siang dan malam itu? Ya, tandanya bahwasanya Allah yang Maha Kuasa mendatangkan malam, malam ganti siang. Kita dibangunkan dari malam, bangun, kemudian melihat siang, siang, tiba-tiba ganti malam lagi. Maka kita berputar fi mamarril laili wan nahar, di dalam silih bergantinya malam dan siang. Fi ajalin mangqusah,
di mana berputar berganti malam dan siang itu, fi ajalin mangkusoh, ajal kita dikurangi. Jadi ajal kita, umur kita dikurangi sehari, dikurangi semalam, dikurangi sehari semalam, dikurangi seminggu, dikurangi sebulan, dikurangi setahun, berkurang terus ini kita. Jadi jangan katakan umurku bertambah, umurku berkurang. Kalau perasaannya umurku bertambah sehingga tidak ingat kurangnya. Kalau jadi umur itu sudah ditentukan. Allah SWT telah menentukan masa tinggal manusia, setiap masa masing-masing manusia itu seberapa akan tinggal. Sejak keluar dari rahim ibunya sudah ketentuan berapa hari, berapa tahun tinggal. Sejak itulah dikurangi sehari semalam, sehari semalam. Jadi kalau sudah banyak yang dipakai, sisanya tinggal sedikit. Fi ajalin mangkus. Wa a'malin mahfudhu, amalan perbuatannya selalu dicatat oleh dua malaikat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap ucapan dari mulut melainkan itu dicatat oleh malaikat raqib bila baik, oleh malaikat atid bila buruk. Amalan perbuatan berupa pembicaraan dicatat, termasuk berupa langkah kaki dicatat, berupa pandangan mata, pendengaran. Masya Allah, mendengar nasihat-nasihat agama ini, kata Nabi, itulah siraman rohani yang akan menyirami hati kita. Maka dicatat, sholat kita ini dicatat, ada catat, tidak nganggur. Jadi kalau kita ini hari-hari siang dan malam berputar dalam keadaan tidak ada amal yang mendatangkan ridha Allah, justru berada dalam penentangan dirinya kepada hukum-hukum Allah, kepada agama Allah, tidak peduli dengan perintah-perintah Allah, disitulah keburukan yang besar, walaupun mendapatkan dunia dan segala isinya. Walaupun tidak punya apa-apa, tapi hatinya dibuat iman, taat, menerima keputusan Allah, jadi miskin sabar, jadi kaya syukur, maka selamat. Kalau syukur, kalau kaya syukur, kalau mudah syukur, kalau agak susah sabar. Maka amalan-amalan kita dicatat oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Nanti kalau kita ini kembali menghadap Allah, hasil daripada amalan-amalan itu yang dicatat itu diberikan. Maka kita di dunia ini seperti orang sekolah, ujian, dapat ujian kan? Kalau mau naik pangkat ya ujian. Gimana orang sekolah tidak mau ikut ujian? Ya nggak naik-naik lah pangkatnya. Ujian itu supaya nanti ada raport, ada ijazah. Di mana mau dapat ijazah? Nggak pernah sekolah. Nah, maka di dunia ini tempat ujian. Dunia darul imtihan. Dunia ini adalah ujian. Pemberian raportnya kapan? Nanti ketika dikubur, hasilnya di sana diberikan. Masya Allah, ini kita harus yakin, ini bukan omong kosong, bukan omong-omong saja. Ini nasihatnya Quran, nasihatnya agama yang perlu kita dengar setiap saat, bukan setiap minggu, seharusnya itu setiap detik, setiap menit. Karena kita ini beramalnya itu bukan seminggu sekali, tapi setiap detiknya harus beramal. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk kesempurnaan iman dan Islam seseorang, apa yang tidak ada gunanya jangan dikerjakan. Kalau ada gunanya kerjakan. Tidak ada gunanya, buat apa saya mengerjakan sesuatu perkara yang merugikan saya? Itu orang cerdas. Tapi orang yang bodoh, dia mengerjakan sesuatu yang merugikan dirinya di kubur. Maka Al-Quran mengatakan, Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Ala dzalika huwal husranul mubin. Qul, katakan wahai Muhammad, innal khasirin, sesungguhnya orang yang rugi, alladzina adalah mereka orang-orang, khasiru anfusahum yang mereka merugikan diri mereka,
wa ahlihim, merugikan keluarga mereka, istri dan anak-anak mereka, merugikan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ala, ingat wahai Muhammad, kasih tahu kepada umatmu, dzalika huwal khusranul mubin, rugi di hari kiamat, nyesal di kubur dan di alam selanjutnya, itu merupakan penyesalan yang nyata. Ala dzalika huwas sulhu wal khusranul mubin, itu Quran. Penyesalan yang nyata itu kalau nyesal ketika sudah meninggalkan dunia ini, sebagaimana bayi meratap, oh coba dulu saya mau dikasih tangan, tidak susah seperti ini saya di dunia ini. Oh coba dulu saya mau dikasih kaki ketika di dalam rahim ibu, tidak susah seperti ini saya berjalan. Gara-gara dulu saya di alam rahim ibu tidak mau dikasih tangan, tidak mau dikasih mata, tidak mau dikasih kaki, sengsara saya dikubur di dunia ini. Begitu juga ketika nanti dikubur, duh coba dulu saya sholat, duh coba dulu saya taat kepada Allah. Tidak sengsara saya dikubur, gara-gara saya dulu di dunia tidak mau taat, sengsara saya dikubur. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila, laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduh, coba dulu saya di dunia hidup tidak ikut-ikutan orang yang tidak amal agama. Gara-gara saya ikut teman saya nggak ngamalkan agama, saya ikut dia, kelihatan dulu di dunia ini enak, ternyata tersiksa saya dikubur. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila, laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh teman-teman saya telah melalaikan saya, mengajak maksiat kepada Allah. Teman di sini itulah bisikan setan. Jadi orang tidak taat itu karena mengikuti bisikan setan. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila, laqad adallani 'anil dzikri. Sungguh setan telah menyesatkan saya daripada perintah-perintah Allah. Dibuatnya saya ini lupa, dibuatnya saya ini tidak peduli. Ba'da idh ja'ani, padahal berita-berita telah datang kepadaku dari lisan para nabi, para sahabat, para ulama menyampaikan bahwasanya akan ada kehidupan selepas dunia ini, tapi saya tidak percaya. Maka dalam Yasin ketika Nabi SAW mengatakan akan ada hari kebangkitan, manusia dibangkitkan dari alam kubur, maka orang-orang mengatakan, may yuhyil 'idham wa hiya ramim. Siapa yang mampu menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur? Mana bisa bangkit lagi? Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Jawab, oh yang menghidupkan tulang belulang itulah yang menciptakan kamu dari setetes air mani. Dari setetes air mani jadilah manusia. Itulah yang nanti akan membangkitkan kamu dari kubur dengan bahan tulang belulang itu. Dari tulang jadi kemudian dibungkus lagi, lengkap lagi anggota tubuhnya, bangkit dalam kuburnya. Bermacam-macam, tergantung amalnya di dunia. Ada orang yang wajahnya bersinar seperti bulan purnama, ada yang gelap. Orang yang di dunia ini tidak pernah wudu, maka redup cahayanya nanti ketika menghadap Allah, hitam mukanya. Kita ini wudu, zikir, ini pancaran-pancaran cahaya nur iman, nur amal ini akan menjadikan dunia ini baik. Semakin banyak orang baik di dunia ini, semakin baik dunia ini. Tapi semakin banyak orang mengerjakan keburukan di dunia ini, maka semakin rusak dunia ini. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Semakin banyak kerusakan-kerusakan dikerjakan oleh orang hidup, maka akan semakin banyak keburukan. Itulah yang hari-hari kita
kita dengarkan berupa nasihat Quran. Maka Quran itu dikatakan Quran kenapa? Karena diturunkan untuk supaya dibaca. Jadi Quran itu artinya bacaan. Diturunkan supaya dibaca. Kalau tidak bisa baca, mendengar. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'anu, bila dibacakan kepada kamu Al-Qur'an, fastami'u lahu, dengarkanlah Al-Qur'an itu. La'allakum turhamun, semoga dengan mendengarkan nasihat Al-Qur'an itu kalian termasuk orang-orang yang dirahmati Allah, disayang Allah. Jadi kalau orang mau mendengarkan Quran dapat rahmat Allah, mendengarkan ilmu dapat rahmat Allah, mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan minimal setiap Jumat disampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, pikirkan dirimu sejauh mana amalan yang kamu siapkan untuk menghadap kepada Allah. Itu makna wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, jangan hidup ikut nafsu. Itu nasihat Quran itu. Jadi Nabi bilang, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kamu dua perkara, selama kamu berpegang teguh pegangan hidupmu dua perkara itu, kamu akan lurus hidupnya. Kitabullah, itu adalah Quran, sunnatu wa sunnati, hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kenapa kita diperintah oleh baginda Nabi untuk selalu belajar ilmu, menuntut ilmu? Itu kewajiban fardu ain seperti sholat, tidak bisa diwakilkan itu. Kalau orang tidak pernah mendengar nasihat agama, nasihat ilmu, maka kejahilan akan mengatur kehidupannya. Itulah nafsu yang akan mengatur kehidupan. Maka hadirin yang dimuliakan, jamaah musalla al-hijrah, untuk itu disitulah kita kumpul seminggu sekali. Ini di dalam rangka apa? Dalam rangka mengikuti arahan Nabi, suruh ngaji, suruh duduk dalam majelis kebaikan, suruh sholat, suruh ibadah. Maka perhatikan pada setiap detik, setiap amal ada di detik itu, setiap menit. Innama anta ayyam, kullama dhahaba yawmuka dhahaba ba'duka. Kata sebagian ulama, innama anta ayyam, sesungguhnya kamu hidup di dunia ini, kamu adalah kumpulan daripada hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah. Kullama dhahaba yawmuka dhahaba, setiap satu hari kamu pakai, maka telah berkurang satu hari dari hari-hari yang telah disiapkan oleh Allah untuk kamu. Innama anta ayyam, sesungguhnya kamu hidup di dunia ini hanyalah menghabiskan hari-hari yang telah dikumpulkan oleh Allah untuk kamu. Berapa hari kamu akan tinggal di dunia ini? Sejak lahir, ulangi sehari. Kullama dhahaba yaumuka, setiap satu hari kamu pakai, hilang itu satu hari, maka telah berkurang satu hari dari kumpulan hari yang telah disiapkan oleh Allah. 40 tahun, berapa hari dalam 40 tahun? 50 tahun, sekian tahun. Semua orang tidak mengikuti maunya, tapi sesuai dengan ketentuan Allah. Ketika sadar akan kondisi seperti itu, disitulah kita menjadi orang yang ingat Allah. Tapi kalau tidak sadar, maka menjadi orang yang ghafilin. Maka ada kitab namanya Tambihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Mudah-mudahan di pagi hari ini menjadi pagi hari yang barokah bagi kita. Kumpul di sini, kemudian setelah berkumpul, berpisah, bertemu, berjumpa, itulah hari-hari yang kita lalui di dunia. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Rajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa. Dua orang yang cinta mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, nanti di hari kiamat akan diberikan payung arsy. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita
dalam suasana yang baik, dikumpulkan pula nanti di hari kiamat bersama ruh-ruh leluhur-leluhur kita yang baik-baik di sisi Allah, bersama para nabi, bersama para ulama, para wali-wali Allah, orang yang punya hubungan yang baik dengan Allah, di surga Allah, di surga Firdaus. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana hab lana minas shalihin waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana zidna ilma warzuqna minka fahma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Alhamdulillahi rabbil alamin.